Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suryani selaku Rektor Universitas Pekalongan dan teman-teman mahasiswa yang berbahagia serta kami banggakan. Yang terhormat Bapak Fahrudin Eko Hardianto selaku Dekan FKIP Universitas Pekalongan. Marilah kita ucapkan rasa syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat sehingga kita berkumpul pada acara ini dalam keadaan sehat dan tanpa suatu halangan apapun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan tuntunan serta bimbingan kepada kita semua, sehingga kita berada pada jalan yang terang benderang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen serta teman-teman mahasiswa yang sudah berkumpul bersama di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah orasi mengenai potensi pendidikan dalam menunjang kualitas SDM. Hadirin yang saya hormati, pendidikan merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan pembangunan negara kita. Suka atau tidak suka, kita harus meningkatkan apa yang disebut pendidikan. Mengapa demikian? Mari kita lihat situasi di dunia. Kita akan melihat indeks pembangunan manusia dari indeks pembangunan manusia yang merupakan salah satu penentu maju tidaknya suatu negara. Hasil survei dari 187 negara, Indonesia menempati urutan ke 108. Jadi jauh dari kita. Maka mari kita upayakan peningkatan pendidikan dan berharap IPM kita meningkat. Ada faktor yang dominan di dalam menentukan besarnya indeks pembangunan manusia, yaitu pendidikan. Tahun 2014 berdasarkan survei dari seluruh negara yang ada di dunia, survei tentang kualitas pendidikan itu dibagi menjadi 5. Ada yang sangat baik, ada yang baik, ada yang cukup, ada yang kurang, dan ada yang terakhir sangat kurang. Di kelompok manakah Indonesia berada? Indonesia ternyata menjadi kelompok terakhir di grup kelima. Dengan kata lain, kualitas pendidikan di suatu negara sangat buruk. Bukan tidak ada, tapi sangat sedikit. Mohon maaf, ada 7 negara di grup kelima. Oleh karena itu, terdapat 7 negara dengan tingkat pendidikan yang sangat rendah. Alhamdulillah, Indonesia menempati urutan yang kedua dari bawah dan gunung tertinggi ke-7. Kalau dia bilang Situ Bondo adalah tempat duduk terakhir, hari ini saya diundang untuk menghadiri acara wisuda. Karena ini sebagai bentuk suatu apresiasi yang telah meningkatkan sumber daya manusia dengan keseluruhan sekitar 574 mahasiswa. Ya, oleh karena itu, siapapun yang mau meningkatkan kualitasnya, semoga Tuhan memberkati. Tuhan akan selalu memberikan petunjuk, dan sekarang hanya kembali kepada manusia. Alhamdulillah, teman-teman yang ada dari 574 ini, kalau bisa jangan hanya kuliah. Jangan.
Sekarang pemerintah menyediakan dana untuk adik-adik yang tidak mampu secara akademik. Itu kurang lebih 15 triliun. Luar biasa. Jadi kemungkinannya adik-adik yang ingin sekolah untuk S2 itu memenuhi syarat, bukan tidak mungkin. Inilah kesempatan yang baik. Kaitannya sekarang dengan MEA agama. Kaitannya sekarang dengan MEA gimana? Pendidikan di Indonesia sedang mengadakan MEA yang telah mempunyai otental. Kenapa? Karena MEA itu sebenarnya adalah suatu kerja sama untuk mencari solusi agar semua negara yang ada di Asia itu sama-sama untung. Bukan diperas, bukan dikalah. Tidak untuk konsep seperti itu. Jadi bagaimana? Agar supaya angka negara itu saling menguntungkan, bukan saling mengalahkan. Nah, ini komitmen yang harus digaris bawahi. Apalagi Indonesia dibandingkan dengan negara Asia. Indonesia itu penduduknya luar biasa, kurang lebih 49%. Jadi kalau Thailand itu dibandingkan dengan Indonesia, itu tidak ada seberapanya. Mungkin dari teman-teman di sini berhayal, apakah mungkin Indonesia menjadi negara maju? Kenapa tidak? Amerika sekarang takut dengan Indonesia. Coba bayangkan, dengan bonus demografi Indonesia sekarang mempunyai luar biasa. Kalau kualitasnya betul-betul diperbaiki, Masya Allah, Indonesia akan memimpin dunia. Kita nanti buktikan. Hadirin yang dirahmati Allah, sebagai penutup saya bacakan, Indonesia harus dapat mengubah basis pertumbuhannya yang didasarkan pada pemanfaatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan mengadakan pendapat pendidikan, dengan menggandakan padat pendidikan, keterampilan, dan kreativitas melalui penguasaan dan pemanfaatan teknologi yang tepat. Dengan cara ini, Indonesia dapat diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya di era MEA. Dan juga dapat diharapkan Indonesia bukan hanya sebagai konsumen, tetapi sebaliknya dapat menjadi produsen, baik di wilayah maupun di internasional. Mudah-mudahan demikian, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.